Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bosan ditanya kabar wae. Di video kali ini, seperti yang sudah dilihat thumbnail, saya akan bercerita berbagi pengalaman seputar cerita bisa dibilang cerita horor. Ya mungkin horor, tapi nggak terlalu serem sih, tapi serem juga tuh gimana dong. Nah, ceritanya ini saya alami ketika saya baru 1 tahun jalani CAPD, 1,5 tahun lah lebih gitu. Waktu itu saya masih melewati masa adaptasi, masih ada bengkak, sesak gitu. Nah, lanjut ke cerita. Jadi waktu cerita ini tuh waktu pas masih masa adaptasi kan, tepat di bulan Februari seperti sekarang, lagi musim hujan, mau hari Imlek juga, cuaca lagi dingin-dinginnya gitu. Waktu itu saya ngalamin menggigil ini tuh setiap ganti cairan mengalami menggigil. Itu hal yang biasa bagi seorang CAPD factor yang masih melewati masa adaptasi gitu. Ditanggulanginya biasanya dipanasin cairannya dengan lampu seperti memanasi telur ayam, memang membantu gitu buat saya. Cuman menggigilnya hilang, tapi batuknya malah jadi muncul. Batuknya nggak tahu dari mana gitu, terus menggigil, batuk terus karena cuaca juga gitu, terus batuk sampai si batuknya tersebut tuh sampai batuk darah. Nah, ini yang membuat saya jadi panik gitu, panik untuk pengen segera ke rumah sakit meriksain ini batuk darah dari mana gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya dibawa ke IGD, rumah sakit yang kemarin diceritain, rumah sakit kanker kemarin itu, ke IGD gitu, dibawa ke sana diperiksa. Ternyata kalium saya rendah, dan kebetulan di IGD saya batuk lagi, keluar darah lagi gitu. Terus ada beberapa perawat yang bilang, oh itu darahnya darah segar, darah merah segar, itu kemungkinan dari lambung katanya. Tapi sebaiknya dirawat aja gitu supaya pasti gitu, jadi tidak menduga-duga gitu. Dan memang dokter menyarankan saya untuk dirawat supaya di ronsen, jadi tahu tuh darahnya tuh dari mana, dari paru-paru atau dari lambung gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya tuh dirawat, terus ditempatin di ruangan yang 4 kasur gitu, diisi 4 kasur, ruangan yang ada 4 kasur, 2 kasur terisi dan 2 lagi tidak gitu. Yang 1 lagi diisi, ya berarti sama saya gitu. Jadi satu ruangan tersebut 3 kasur terisi, yang 1 kasur kosong gitu. Nah, 2 kasur tersebut diisi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Saya masuk IGD jam sekitar siang lah. Nah, masuk rawat inapnya tuh jam 10 malam gitu kalau nggak salah. Saya dirawat gitu, masuk rawat inap jam 10 malam. Singkat cerita paginya saya bangun, terus berusaha memperkenalkan diri dengan kasur yang lain gitu. Yang di depan saya ternyata ibu-ibu yang divonis DBD gitu, yang sebelah saya itu bapak-bapak punya penyakit asma gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol tuh ya seperti biasa. Kalau ada orang tua yang melihat seorang penderita gagal ginjal muda gitu, mereka jadi berempati gitu ya, banyak pengen tahu. Terus ya saya juga memberi informasi banyak gitu, agar apa saja makanan yang mematikan buat seorang yang masih muda gitu, sehingga bisa jadi gagal ginjal gitu. Ya banyak ngobrol soal itu gitu. Nah, karena si ibu yang di depan kasur jauh dan saya juga lupa namanya siapa, jadinya saya tidak terlalu sering ngobrol sama si ibu gitu. Seringnya saya banyak ngobrol sama bapak yang di sebelah saya gitu. Bapak tersebut kita samarkan namanya, saya samarkan namanya, kita panggil saja Pak Maman. Nah, Pak Maman ini banyak ngobrol sama saya,
kita tuh nyambung karena beliau seorang pembaca buku, pembaca novel juga gitu. Banyak sharing soal novel-novel yang ia baca gitu, tentang novel-novel yang ia baca akhir-akhir ini gitu. Yang paling saya ingat dari obrolan saya dengan Bapak Pak Maman itu waktu ngobrolin novel Lord of the Ring gitu. Jadi Pak Maman tuh kan pekerja PT KAI ya, pekerja kereta gitu. Dia bekerja udah dari muda gitu dulu. Dia beli novel Lord of the Ring dengan bahasa Inggris zaman dulu. Jadi dia cuman menerka-nerka terjemahannya dari bahasa Inggris, atau benar atau enggak gitu. Cuman alhamdulillahnya beliau masih sempat nonton filmnya gitu sampai selesai. Dia memang ngomong ke saya, oh kamu enak ya, nggak usah baca novelnya. Saya baca novelnya nunggu lagi lanjutannya seberapa tahun, nunggu lagi. Kamu tinggal nonton filmnya dong. Ya iya Pak. Ya memang pengumuman saya banyak ngobrol soal itu sih, soal Lord of the Ring, karena saya juga nonton filmnya kan. Banyak ngobrolin bagian-bagian yang ada di film tersebut. Pak Maman banyak bercerita soal cucunya dia punya dua yang dekat dengan dia, kata beliau. Yang satu 5 tahun, yang satu 10 tahun, kata beliau. Yang satu sudah bisa main bola, yang satu pintar berhitung gitu. Dia selalu bercerita bahwa ini cucu saya mewarisi kepintaran saya, kata Pak Maman gitu kan. Oh saya sih cuman ya senyum-senyum aja nanggepin cerita Pak Maman saat itu gitu. Singkat cerita sampai akhirnya datang yang nungguin Pak Maman saat itu, wanita masih muda gitu ya. Pak Maman kan umurnya 58, 59, mau 60 lah. Yang datang tuh sekitar umur 25-an gitu, nungguin Pak Maman gitu. Si yang nungguinnya tuh datang, tidak mengucapkan salam, tidak senyum, tidak apa, cuman datang duduk di sebelah Pak Maman, udah diam. Saya yang ngelihat itu ya saya diam aja gitu, nggak banyak komentar. Obrolan yang tadi yang kita sedang berbalas ngobrol, tiba-tiba Pak Maman berhenti berbicara, ya diikuti dengan saya yang ikut berhenti berbicara. Akhirnya obrolan kita berhenti setelah banyak berbagi pengalaman. Pak Maman juga banyak nanyain seputar ginjal sama saya gitu. Terus saya nanya sama Pak Maman tentang asma beliau. Beliau bercerita katanya besok sudah mau pulang katanya, dan memang kelihatan Pak Maman udah sehat gitu. Infusnya sudah dilepas, beliau sudah sholat maghrib sudah di sajadah, tidak di kasur lagi gitu. Dia bilang sama saya bahwa beliau sudah mau pulang gitu besoknya gitu ya. Saya ikut senang gitu, Pak Maman sudah mau pulang. Nah malamnya setelah saya makan malam jam 8 kalau nggak salah, Pak Maman juga udah makan malam. Terus setelah sembahyang Isya, terus saya ganti cairan. Setelah ganti cairan, terus saya tidur. Nah, pas tidur itu, saya terdengar suara samar-samar gitu. Entah itu jam berapa ya, saya sedang tertidur terlelap gitu, karena sudah diminumin antibiotik dan batuk saya juga sudah mulai mereda gitu. Ada suara ngorok gitu, sekitar 10-20 detik yang malam sebelumnya saya nggak dengar gitu. Ya suara apa? Saya sempat ngelilir gitu, udahlah tidur lagi gitu. Nah ketika saya tertidur, entah saya sedang bermimpi, entah saya sedang kelindur, entah saya sedang halusinasi mungkin. Saya saat itu tuh sedang duduk di kasur, tiba-tiba ada Pak Maman tuh berdiri di depan kasur saya. Beliau ngomong sama saya gitu. Dek, sebenarnya saya nggak nyaman, kata beliau, kalau saya ditungguin sama menantu saya, kata beliau.
dia terlihat kayaknya nggak ikhlas ngerawat saya, dia nggak pernah ngajak ngobrol saya, kata Pak Maman gitu. Oh gitu Pak, udahlah yang sabar, kata saya gitu kan. Terus dia ngomong lagi yang tidak nyambung gitu, tiba-tiba di Pak Maman ngomong, aduh saya kangen banget sama cucu saya udah lama nggak ketemu sama cucu saya di luar kota, saya pengen sekali ketemu sama cucu saya, kata Pak Maman. Pengen sekali ngajak main bola, pengen sekali ngedengar cerita dia tentang apa yang dia pelajarin di sekolah gitu. Dia ceritanya banyak, cuman yang saya ingat hanya beberapa gitu. Saya ngedengerin ngangguk, terus ya nanti kan sebentar lagi mau pulang Pak, saya bilang gitu kan. Iya deh, mau pulang, tapi kayaknya nggak ketemu mereka, kata Pak Maman gitu kan. Terus sudah gitu, oh nggak ketemu mereka Pak. Iya, oh saya berpikir kan mungkin di luar kota gitu. Terus udah gitu, nggak apa-apa lah nggak ketemu mereka, toh saya nanti ketemu sama ibu, kata dia gitu kan. Saya berpikir ketemu ibu, oh ketemu istrinya, saya berpikir gitu kan, oh ketemu istri, oh ya udah gitu. Terus pas sedang ngobrol sama Maman gitu, tiba-tiba saya terbangun dari mimpi, halusinasi atau apalah itu. Terdengar gitu ada suara rame-rame berlarian ke kasur Pak Maman. Ada perawat-perawat yang berlarian dari nurse station sambil bawa apa ya, AED gitu ya bahasa medisnya, yang AED kalau nggak salah, yang buat apa ngejut listrik itu jantung itu, berlarian gitu. Kedengeran ada beberapa perawat yang instruksikan untuk menggunakan alat itu gitu, alat kejut jantung itu kan. Beberapa kali kedengaran waktu itu jam 3, jam 4 kalau nggak salah udah mau subuh. Setelah selesai, saya terdiam, ayah saya yang nungguin saya diem gitu. Terus tiba-tiba ya terdengar suara perawat ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Pak Maman sudah meninggal. Ini bukan cerita horor ya, ini mungkin cerita apa ya, pengalaman sedih kali mungkin. Ternyata setelah paginya anak-anaknya pada datang ke situ gitu. Terus bapak saya banyak ngobrol sama anak-anaknya. Ya selang beberapa jam gitu ya, pokoknya kata perawat sih meninggalnya dari malam. Terus selang jam 6 lah udah pada datang kerabat, mau sempat ngobrol sama bapak saya gitu. Saya curi-curi dengar ternyata istri Pak Maman juga sudah meninggal. Dan dari mimpi saya yang waktu itu, ternyata Pak Maman ngomong, sudahlah saya mau pulang, tahu ketemu sama ibu, ternyata mau ketemu dengan istrinya yang sudah meninggal gitu. Nah, sekian dulu video saya, pengalaman mistis bagian kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya, di pengalaman mistis selanjutnya. Tetap batasi imbang nikmati, gagal ginjal bukan gagal hidup. Tetap selalu ingat, jiwa yang bahagia adalah raga yang sehat kemudian. Dadah.